Ada berapa rukun puasa? Siapa yang bisa? Siapa yang masih ingat? Ada 2. Ya, ada yang menjawab? Ya, rukun puasa hanya ada 2. Al-awal, an-niyah. Yang pertama niat. Yang kedua, yang rukun puasa ada 2, sahur dengan buka gitu. Jadi puasa itu rukun puasa ada 2. Yang pertama niat. Kemudian yang kedua imsak. Jadi hanya 2. Niat puasa itu ya mungkin tata cara puasa mungkin nanti akan ada dibahas oleh penceramah yang lain. Jadi niat puasa itu harus ada. Tapi ketika kita sudah tahu datangnya Ramadan, kita sudah mempersiapkan sebenarnya gerakan tubuh kita sudah melakukan sebuah niat. Namun tetap saja niat itu tetap harus dilafalkan. Jadi yang pertama adalah niat. Niat puasa sudah insya Allah saya yakin bahwa siswa Insan Cendekia Oki pasti sudah tahu, sudah hafal tentang niat puasa ya. Jadi yang pertama niat, yang kedua imsak. Apa itu imsak? Imsak itu adalah menahan minal muftirat. Al-imsaku minal muftirat. Dari sesuatu yang membatalkan puasa. Kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Jadi puasa itu sebenarnya macam-macam, tapi ketika puasa Ramadan, jadi kalau misalnya ada tim medis ingin melaksanakan, mereka memakai istilah puasa. Dari jam sekian sampai jam sekian, dari jam 10 malam sampai jam 8 pagi, ketika kamu akan medical check up mungkin harus ada puasa juga, tapi kan beda puasanya. Nah, puasa waktunya min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Dari terbitnya matahari, min tulu'il fajri, bukan matahari, tapi tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Sampai tenggelamnya matahari. Nah, di situ ya. Jadi kita rukun puasa itu hanya tadi, tapi kategorinya sesuatu ya. Menahan minal muftirat, dari hal yang membatalkan puasa. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Makan dan minum itu hanya sebagian kecil yang dilarang dari puasa sebenarnya. Padahal kalau mungkin asosiasi kita puasa tidak makan, tidak minum. Bukan hanya itu saja, tapi minal mubtilat, sesuatu yang membatalkan puasa. Dari hawa nafsunya, dari kesabarannya. Ya, dan puasa itu juga itu akan mempunyai nilai jika kita merasakan kehadiran Allah pada diri kita. Kita belum makan siang misalnya ya, akan terasa lapar. Tetapi ketika kita puasa, nggak jajan, nggak makan siang, nggak makan sore, insya Allah akan terjaga. Itu bedanya. Sekalipun lapar, beda laparnya ketika kita tahu bahwa diri kita puasa. Nah, itu adalah sebuah rasa, sesuatu menunjukkan bahwa Allah sudah berada dalam diri kita. Kita menyatu, jadi itu adalah sebuah spiritual ketika kita melaksanakan menahan dari membatalkan puasa itu karena kita tadi disertai dengan niat. Ada juga orang yang nggak makan, nggak sahur, nggak niat, itu bukan puasa. Jadi bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan haus, tapi adalah
menahan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Mungkin hal-hal berkenaan dengan puasa nanti mungkin akan dibahas langsung nanti oleh beberapa guru yang selanjutnya. Jadi Ustazah hanya akan memberikan materi tentang puasa, rukun puasa saja dan tata cara puasa secara umum ya. Kemudian untuk kegiatan, jadi di sini ada sengaja kami hadirkan juga angkatan keempat, angkatan kelima, dan angkatan keenam. Jadi walaupun kelas 12 juga kita, karena sifatnya sore itu tetap kita ikutkan. Ya, jadi untuk mengikuti kegiatan Ramadan ini, itu insya Allah kita akan kita laksanakan sampai hari terakhir teman-teman ada di Manisyoki mungkin ya. Atau juga nanti bisa kita lanjutkan sampai selesai, sampai 1 bulan penuh bisa juga. Jadi yang pertama kegiatan kita mungkin di sini adalah kuliah Ramadan, itu harus diikuti oleh semua, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kemudian ada juga tadarus. Tadarus bersama, jadi tadarus itu diantara mungkin mengisi amalan-amalan Ramadan itu biasanya itu ada tadarus. Tadarus kalau dari segi bahasa dari kata darosa, tadarosa, tadarus itu menunjukkan makna saling. Kalau anak adrusul al-Arabiyah saya belajar, anak adrusul Quran saya belajar. Tapi kalau tadarasa itu menunjukkan makna saling. Salingnya bagaimana? Jadi saya sudah bisa membaca Al-Quran, tapi saya nggak tahu apakah bacaan saya benar. Dan teman saya juga mungkin aja kadang terjadi salah. Jadi ketika tadarus itu membacanya ada yang menyimak, ada yang membaca. Bukan dibagi sekian-sekian kemudian selesai, bukan. Jadi di situ kita akan membenahi diri, membenahi bacaan kita ketika kita dalam hal bacaan Al-Quran. Nah, program tadarus mungkin itu hanya diikuti nanti di kelas masing-masing. Untuk teman-teman yang ikut KBM mungkin dari jam 7.30 sampai jam 8 pagi itu di kelas masing-masing secara virtual. Itu dibagi setiap kelas ada jatah 3 juz. Kemudian untuk teman-teman yang ada di Manisyoki, itu nanti akan dibagi 3 kelompok. Itu akan melaksanakan pembagian juznya. Itu satu kelompok hanya 2 juz saja, karena kalian mungkin mempunyai beban belajar selanjutnya. Nah, jadi Ustazah hanya kasih 2 juz. Waktunya mungkin sesudah tarawih, itu silakan baca, silakan diprediksikan sampai 17 hari itu, hari ke-16 atau ke hari 17 itu 2 juz bisa selesai. Jadi untuk teman-teman yang ada di ICE, itu mengikuti tadarusnya di masjid bersama para pembina asrama. Kemudian satu lagi, program keasramaan yang mungkin belum saya jelaskan, itu Pak Ahmad punya program One Ramadan, One Juz. Jadi program tahfiz. Nah, untuk One Ramadan, One Juz ini mungkin kembali ke kelompok tahfiz masing-masing. Gimana teknisnya? Teknisnya dimulai dari akhir bacaan atau akhir tahfiz yang sudah di kelompoknya masing-masing. Terhitung dari situ kita hitung 20 lembar selanjutnya, itu baru kita hitung 1 juz. Jadi 1 juz itu dihitung sebanyak 20 halaman ya, 10 lembar, 20 halaman. Jadi kalau misalnya 1 hari, itu mungkin bisa, jadi targetnya itu bukan sampai akhir, tapi sampai 30 Ramadan. Nanti kita akan siapkan pembina tahfiznya itu untuk memantau perkembangan tahfiznya. Nah, karena kesulitan mungkin di situ nanti bisa kamu tahfiznya, setornya bisa ke tahfiz mandiri, bisa ke temannya, atau ke orang tuanya, atau bisa ke gurunya langsung.
Yang wajib itu ke guru langsung. Tapi kembali ke kendala kita, mungkin karena jam KBM kita dari jam 7, artinya jam 7 kamu sudah harus siap di kelasnya masing-masing, kemudian sampai jam 12, kemudian sore juga kita ada kegiatan, maghrib, taraweh juga mungkin akan ada kegiatan, jadi pandai-pandailah Anda memanfaatkan waktu untuk tahfiz tersebut. Insya Allah, jadi memang mungkin terlalu muluk kalau satu one Ramadan, one juz, tapi tidak menutup kemungkinan jika ada sebuah keinginan, ya. Dan insya Allah pada bulan Syawal memang, nah untuk one Ramadan, one juz ini untuk kelas 10, kelas 11 dan juga kelas 12. Ya, teman-teman kelas 12 itu juga wajib mengikuti program one Ramadan, one juz. Jadi pada akhir atau pada bulan Syawal, insya Allah setelah Lebaran, Pak Kawan akan mengadakan wisuda tahfiz. Jadi kita adakan karantina tahfiz. Kalau di beberapa manici ada yang memang mereka off, mereka hanya fokus di tahfiz. Tapi kalau kita di manici oke, kita tetap ada KBM, artinya kita juga tetap melakukan tahfiz. Nah, jadi kembali ke pertemuan dengan gurunya, itu dipersilahkan, mungkin tentu saja dengan janji ya, silahkan ke guru pembimbingnya masing-masing. Hari Sabtu mungkin siang atau hari Minggu juga bisa. Atau ba'da subuh juga bisa. Termasuk yang kamu di sini, itu bisa juga sama teman nanti tetap melaporkannya ke pembina tahfiz. Ya, boleh ke guru, boleh ke temannya, tapi betul-betul sama-sama untuk menyimak. Oh, saja nanti kalau gitu ada yang bohong, silakan bohong, tapi ingat itu Al-Quran. Ya, oh demi supaya saya mendapatkan wisuda, berbuat dengan setorannya mungkin enggak ini, nah itu kembalinya nanti mungkin kembali ke diri kita masing-masing. Jadi mandirinya kita itu harus betul-betul mandiri yang sportif. Ya, tentu saja nanti guru pembimbingnya akan memantau kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika dalam tahfiz itu sendiri. Perkembangannya gitu ya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, baik teman-teman yang ada di sini maupun yang di rumah, karena mungkin waktu kita sudah sedikit. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Ya, mungkin itu saja. Jadi untuk kembali lagi kegiatan tadi, saya kembalikan ke kuliah Ramadan, kemudian tadarusnya, kemudian tahfiznya one Ramadan, one juz. Kemudian untuk ke diri kita masing-masing silahkan, mungkin tilawah untuk membaca menghatamkan Al-Quran selama Ramadan ini, silahkan kalau punya kesempatan. Tapi ketika kita tadarus bersama, nanti kita buat acara khataman, sekalipun kita membacanya 2 atau 3 juz, tapi ketika dalam sebuah kelompok, insya Allah kita akan mendapatkan nilai dari khataman Quran itu sendiri. Ya, kembali lagi, mari kita jaga kesehatan, jaga imunitas kita, jaga iman kita. Semoga kita bisa menjalani Ramadan ini dengan penuh berkah, dengan kesehatan, dengan penuh rahmat, dan tentu saja semuanya sukses. Sa'idatun fid dunya wa sa'idatun fil akhirah. Nilai keduniaan kita dapat dan nilai akhirah itu pastinya akan juga sukses. Ya, bahagia. Jadi di sini juga silahkan berdoa sebanyak-banyaknya pada bulan Ramadan. Karena doanya orang puasa itu berbeda dengan ketika di luar bulan puasa. Jadi mustajabnya doa diantaranya adalah pada saat Ramadan atau pada saat doanya orang puasa. Oke, semoga semuanya sukses. Selamat melaksanakan ibadah Ramadan. Selamat melaksanakan semua aktivitasnya. Insya Allah sa'idatun fid dunya wa sa'idatun fil akhirah.
Saya mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Semoga bermanfaat. Akhiran aku lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Sampailah kita di penghujung acara pada kuliah Ramadan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk menutup acara kali ini, marilah kita melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya, izin live. Untuk selanjutnya, silahkan nanti ke